Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Selamat sore Detikers. Menyapa semuanya juga yang lagi berlapar-lapar puasa. Udah nggak berasa kali kalau laparnya sekarang, Za. Karena ini Iya, lebih iya, ke iya. orang excited buat nyambut hari Hari raya raya, kemenangannya. betul. Nggak berasa tinggal 5 hari lagi ya. Oh my god, counting the days. Gimana nih Detikers yang juga persiapan untuk berlebarannya Ya. gitu ya. I thought Jakarta hari ini nggak akan macet, tapi ternyata macet banget. Still. Kayaknya bener deh, prediksi puncak arus mudik itu nanti di hari Jumat ketika orang-orang sudah mulai pada libur ya. Iya betul. Atau mungkin hari Kamis, karena sebenarnya Jumat tuh udah hari raya Nyepi juga, ya kan? Oh iya benar, cuti Betul. bersama buat hari raya Nyepi. Kamis Setuju. malam kali ya. Betul. Nah, jangan deh menurut aku. Kenapa? Karena itu aku mudik juga terus gitu. Ya udah barengan. Oh iya barengan ya. Bersama seluruh dengan wargi-wargi Jakarta juga Bener. Kalau ya. Eza apa biasanya persiapan kalau mau mudik walaupun mudiknya cuma ke Bandung ya. Iya sih. Tapi biasanya Ah. kayak bepergian selain daripada mudik ke Bandung, mungkin dari Bandung mau juga liburan, perjalanan cukup jauh. Apa saja yang biasa disiapkan, Za? Sebenarnya tuh Bandung tuh cuman stop pertama doang, karena biar pergi bareng-bareng ke rumah nenek sama orang tua tuh dari Bandung gitu. Jadi sebenarnya Benar. bukan mudik ke Bandung Iya, gitu. iya justru dari Bandungnya terus mau Terus, kemana-mana iya, kan. gitu kan. San Francisco, Las Wow, Vegas. martabak. Oh iya lagi enak tuh. Udah lama gak beli. Tapi sebenarnya yang harus dipersiapkan itu adalah nggak tahu ya, kayaknya packing aja. Uang. Betul. Hmm. Oh iya, termasuk juga ini uang pecahan dengan nominal tertentu gitu. Oh iya bener. Aku nggak bilang receh Harus juga ada ya, karena pecahan. menurut aku juga kadang-kadang 20.000 nggak receh menurut aku. Dari receh-receh itu kita bisa mengumpulkan Apa tuh? kerajaan ini. Kerajaan ini. Iya. Iya, termasuk juga aku tuh nitip tuh sama ibuku untuk ditukerin ke uang pecahan 10 ribuan sama 20 ribuan. Mm. Terus ternyata ibuku nitip ke tanteku gitu. Oh, titipception. Titipception. Jadi Iya. nanti kan sudah pada tukar belum ya? Hati-hati yang mau tuker uangnya tentunya juga harus di tempat yang resmi ya, di BI atau di Bank. cabor. Ya, Cabang olahraga. cabur BI. Tapi selain daripada Di cabang menyiapkan uang banknya. pecahan buat nanti disebar ke seluruh penjuru Indonesia ini ya kan. Biasanya juga dalam perjalanan cukup jauh butuh gak sih kayak snack-snack gitu. Nah, Makanan-makanan ini. yang bisa bite size. Setuju. Seperti rendang kerbau.
Berat sekali. Dan selain itu mau apapun itu kendaraannya aromanya tidak selamat ya. Semuanya kena itu pasti. Enggak Bukan dong. dong Iya ya. setuju harus ada cemilan yang menurutku juga ini udah pasti everyone's favorite gitu ya. Ringan tapi gak bisa bikin berhenti. Ini sambil di perjalanan tuh sambil oper-operan biasanya. Itu yang bikin suasana jadi lebih hangat gitu pada saat lagi mudik Oh iya. gitu. Atau jawab pertanyaan dulu, nanti baru aku kasih 1 chips. Itu lebih ke kuis ya. Gak apa-apa Panjang ya? sih. Tapi mungkin kalau perjalanannya cukup jauh bisa dibikin jadi games gitu kan. Bisa, Karena abis bisa. mau ngapain lagi gitu daripada sibuk dengan handphone masing-masing. Bisa sambil ngobrol, sharing cemilan juga dan tentunya apalagi yang juga jadi everybody's favorite kalau bukan Kusuka. Ini udah hadir ya di hadapan kita juga Detikers. Ini Betul. adalah ukuran yang paling pas menurutku untuk mudik juga Untuk ya. saat ini gue paling suka rasanya yang original. Tetep ya. Ini belum berpindah ke lain hati. Belum. Oke. Sempat suka barbecue juga, tapi untuk sekarang gue suka yang original. Oke. Apa alasan utamanya? Karena original. Oh ya, karena kamu tuh anaknya OG. OG banget. The OG. Oi, beda ya itu ya. OG Itu Syaroni, Ozzy. bukan beda-beda lagi. OG Osborne ya. Tapi memang Kusuka ini selain rasa original, dia kan punya banyak rasa lain ya. Setuju. Jadi kalau misalnya di dalam anggota keluarga tuh punya banyak sekali rasa yang berbeda-beda kesukaannya, tinggal pilih aja. Ada balado, Betul, ada ada barbecue. Aku juga suka banget jagung bakar. Karena menurut aku sweet tuh corn. yes, Aha. ya kan? Karena dia tuh di antara dia tuh ada manisnya, tapi tetap gurih juga. Menarik kan? Balance ya. Balance. Gak manis doang, gak Ada gurih doang. keju juga. Pokoknya dicari aja deh kesukaannya kamu ya, yang jadi favorite tuh rasanya apa ya. Dan tentunya juga waktunya untuk menyetok Kusuka itu kapan yang paling tepat? Sekarang. Right now. Right here, right now Detikers ya. Karena tentunya juga sekarang kita mau ngasih tahu sama kamu bahwa kamu bisa dapetin penawaran menarik banget kalau nyetok Kusukanya untuk mudik ataupun nanti lebaran. Bener ya. banget, ada banyak sekali potongan-potongan diskon yang kita share hari ini Detikers. Buat teman-teman Detikers semua yang nonton hari ini di laman 20.detik.com. Iya. Atau di YouTube-nya kita juga, di live di link streamingnya kita, live streamingnya kita. Di sana ada etalase-etalase yang terlihat. Iya. Nah itu ada gambar berbagai macam produk Kusuka yang dapat harga diskon, harga miring hari ini. Itu tinggal dibeli aja, tinggal diklik, bisa langsung diselesaikan pesanannya di link terkait. Iya, di link itu gampang banget sebenarnya. Dan tentunya juga ini waktunya untuk nyetok banyak-banyak juga karena tentunya makin banyak ya kamu stok Kusukanya untuk hari ini, artinya juga makin banyak potongan harga yang kamu bisa dapetin juga. Tinggal dipilih dari etalase yang ada ya kan, atau mungkin buat yang tadinya mau ngajakin sih buat yang lagi nonton Detik Sore sambil nyemil Kusuka boleh kali, tapi kalau puasa nggak apa-apa, nanti aja kita sambil pas habis buka puasa nyemil bareng Nyemilnya ya. ntar aja ya, habis berbuka ya. Iya, kecuali mungkin Detikers kan gak semuanya puasa. Misalnya dia Bisa. gak puasa juga gak apa-apa. Bisa Bener. sambil menikmati Kusukanya juga. Karena sebenarnya menurutku ya, ini tuh garingnya tuh pas ya. Dan itu yang bikin setiap gigitan, setiap kunyahan tuh punya tingkat ke Nikmatannya renyahan yang berbeda. masing-masing. Iya, jadi ada oktav-oktav tertentu. Krauk ya kan. Gigit yang besar krauk, gigit yang kecil krauk. Aduh, banyak rauk-rauknya pokoknya ya. Pokoknya lebih garing daripada jokesnya kalian semuanya. Jangan dong. Kita menembaknya ke kita aja ya. Kita aja ya. Tapi guys, kalau bicara soal ubi, ini kan Kusuka ini keripik singkong ya. Yes. Nggak nyambung. Kalau ngomongin soal ubi, ini kan Kusuka kan keripik Ubi dan singkong. singkong tuh sama kan? Beda dong. As far as I know, ubi dan singkong tuh sama tahu. Emang iya Coba ya? ya, what's difference between ubi? Nah, walaupun sebenarnya juga ada Kusuka versi ubi ungu Iya. dan ubi madu. Ubi Nah, dan singkong berbeda dari segi warna, Nah. tekstur, rasa, dan kandungan gizinya. tapi masih dia ini ya sesama umbi-umbian. Oh iya, yang cuma warna putih atau kuning di bagian dalamnya itu namanya singkong. Oke. Di ubi jalar itu, Oke. iya kalau ubi jalar ya emang beda. Mm. Nah, faktanya adalah di Sumatera ubi dan singkong tuh sama, Za.
Kecuali Oh, ketika nyebutnya mungkin ubi talas tuh baru beda iya gitu. Tapi ubi betul. jalar dan singkong that's the same Oke oke. thing Mungkin, gitu. penyebutan di tiap daerah kadang-kadang suka gitu lah Nah, ya benar gitu. benar. Tapi Oke yang oke. pasti kalau ubi lagi, yang bicara soal manfaat ubi, Mhm, ternyata ada banyak buat kita bisa konsumsi dari segi nutrisi. Umbi-umbian ini yes. punya banyak sekali nutrisi Detikers. Kandungan Hmm. vitamin, mineral, sampai seratnya itu cukup tinggi sehingga diyakini bisa menawarkan sejumlah manfaat buat kesehatan. Nah, dan tentunya juga ini kece abis karena ini adalah produk asli Indonesia ya kan, yang nggak cuman kita doang sebagai orang Indonesia yang bisa nikmatin. Ini ya udah tersertifikasi, FDA Ya. ya kan, yang artinya juga udah diekspor ke Amerika, ke Korea, ke Inggris juga. Mhm. Jadi sebenarnya nggak jadi cuman, brand nasional aja, tapi juga udah jadi brand internasional juga. Makanya Mhm. ya yuk sambil nikmati produk kebanggaan, apalagi sebenarnya juga, produksi, singkongnya juga dalam negeri Ya, gitu. tapi nggak usah takut Detikers kalau misalnya merasa, "Ah, ini mah mahal pasti kalau Mmm, kualitas global FDA pasti wah susah wah wah, dapetinnya." antek-antek, Nah 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 bukan nah yang nah nah, bukan bukan bukan, salah. tapi justru ini sangat, bisa gampang didapatkan Iya, dengan harga yang sangat terjangkau. mhm. Karena ini, kita kan punya punya apa namanya, punya stok ubi yang cukup banyak ya, salah satu produsen Iya ubi yang cukup banyak, sehingga betul. ini jadi salah satu keuntungan buat kita bisa memproduksi ini dengan juga harganya yang lebih murah. Setuju, walaupun sebenarnya aku udah tahu banget Detikers di sini, biasanya kalau nyetok Kusuka itu ya bisa dari minimarket, Mhm, ya kan, dari minimarket yang sekalian lewat gitu ya, sampai ke supermarket yang memang sekalian nggak boleh kelewat pas lagi belanja bulanan gitu ya. mhm. Tapi kapan lagi nih bisa dapetin penawaran spesial ya, khusus di bulan Ramadan yang tentunya juga ini cuman bisa didapetin pas lagi live Detik Sore doang gitu. Berapa aja sih harganya yang ditawarin emangnya, Za? Macem-macem, ini tergantung dengan, Detikers butuhnya mau yang mana ya. Coba aku cek-cek dulu, pokoknya intinya adalah ada live shopping. Aku cek dulu ya, Nih ya, sekejap. kita coba cek ya di Boleh? 20.detik.com. Mhm, Beberapa produk yang sudah ditampilkan di layar nih Detikers, boleh? misalnya dari Kusuka Balado, Kusuka Original, Kusuka Uh, Barbecue, dan Kusuka, ya untuk ketiga varian tersebut, yes. ukuran 180 gram, 2 piece bisa didapatkan dengan harga Rp29.900 aja. Dari yang harusnya Hey, rp 40 ribu 2.000, rupiah. iya betul 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 betul. Ini mah gue bilang borong langsung sih. Betul, atau mungkin nah mumpung juga kita lagi, bakal bahas ya ubi ungu versus ubi kuning mana yang lebih, bagus buat diet, sekalian di-check out dulu karena sebenarnya juga ini masuk nih ke dalam varian yang lagi kasih penawaran lah buat Detikers juga yaitu adalah Kusuka Ubi Mix Mhm. ya, yang 40 gram ini untuk 2 piece-nya adalah 14.900 gitu. Ada juga yang keripik ubi barbeque, ada juga kesuka keripik ubi madu. Habis gitu tinggal dicari-cari aja deh pokoknya di sini produknya banyak banget dan tentunya, potongan harganya bisa langsung kelihatan sama Detikers juga. Ini pas banget nanti malam juga rugi nih buat yang belum menyetok di rumah sebenarnya ya. Ah, iya Ini kita bener. udah stok juga buat nanti malam sebenarnya sambil Go nonton go go, pertandingan ale ale gitu. ale, go Mmm. go go. Biasanya makan kusuka itu didampingi dengan Nasi, tadi lah nggak salah Kak, gak nggak salah, ada yang salah, walaupun sebenarnya tadi semua aku mau bisa. nanya, didampingi dengan siapa? Oh, Salah ya? nasi dan teman-teman. Oh, ya ya ya. Banyak kan tuh teman-teman tuh banyak definisinya, Iya tapi iya iya banyak iya lah. iya iya iya. Kayaknya agak berat ya, walaupun nggak salah tapi nggak apa-apa. Biasanya Tapi kalau lagi nyemil aja gitu ditemenin sama apa? soalnya kan biasanya kita kan nonton nih, misalnya nonton abis Mhm, abis berbuka nih nanti nih ceritanya nih ya abis iya, berbuka ya. Nah, boleh. kan tuh lapar tuh, Mmm. setelah seharian berpuasa, biasanya akan langsung kayak, aku mau ini, aku mau itu, banyak disiapin Oh, langsung. lapar Makanya mata banyak, lapar mata. iya, banyak temannya jadinya, Iya 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 gitu. iya, setuju setuju setuju. Menurut aku sih kayaknya akan jadi menu untuk sambil nonton bola
pertandingan, timnas maksudnya ya malam ini adalah aku pilih Kusuka Balado kali ya. Because this, tonight's match is gonna be spicy. Aha. Define spicy. Karena kan panas Oh, gitu, ya panas. kan. Iya. Karena Pertandingan nanti bersama dengan juga Bahrain juga. akan lawan musuh bebuyutan juga ya di Waduh, dalam grup ini. siapa yang mengklaim kita jadi musuh bebuyutan juga? Mereka musuh bebuyutan kita. Untuk Ah, semua sisa lawan kita di pertandingan kualifikasi Piala Dunia kali ini, mhm, itu semuanya musuh bebuyutan jatuhnya, iya Za. iya, Mau seberapa tingginya peringkat mereka di sana, itu semua musuh bebuyutan. That's why butuh sekali teman untuk melawan musuh bebuyutan mmm, kita ini. mmm. Ya, Kusuka salah satunya yang bisa menemani kita untuk bisa menikmati pertandingan nanti. Setuju, ya kan nih. Sekalian menjawab pertanyaan yang tadi ya, mana yang lebih bagus buat diet, ubi ungu atau ubi kuning? Sebenarnya in general ya, ubi itu memang dikenal akan seratnya. Jadi memang mau ubi ungu atau ubi kuning, keduanya juga memang, kerap muncul dalam banyak menu diet juga. Jadi Hmm, memang nggak cuman ada serat aja, mhm, ada antioksidan juga ya mhm. yang disebut dengan beta karoten dan ini efektif untuk meningkatkan kadar vitamin A dalam darah, utamanya juga boleh pada anak-anak. Nah, pada ubi kuning ada beta karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Dan pada ubi ungu ada antosianin. Wah, laki-laki nih. Antosianin. Antosianin. Anto Yaitu apa si ada Anin? ini adalah senyawa antioksidan kuat yang dipercaya bisa melawan peradangan dan juga kanker gitu ya. Dan kayak akan vitamin dan kayak akan mineral. Namun manfaat keduanya juga bisa bervariasi juga. Jadi mana yang lebih bagus untuk diet? Sebetulnya pada dasarnya dua-duanya sama-sama mengandung serat gitu. Namun faktanya ubi ungu cenderung lebih padat serat dibandingkan dengan yang kuning. Tapi, kembali lagi nih kadang-kadang juga detikers pasti juga kayak, "Tapi aku lebih suka rasanya yang, kuning," gitu, karena dia Mhm, ubi madu misalnya gitu. mhm. Nggak masalah karena dua-duanya juga punya kandungan serat yang sama-sama baiknya juga gitu. Iya, buat jadi makanan atau cemilan Mhm, pendamping diet ini bisa banget, asalkan nggak didampingi sama nasi tadi ya. iya betul, atau juga, mie instan ya Bener, kan atau gitu. makanan tepung-tepungan lainnya, Atau mungkin tadi tuh ya martabak tuh ya, gorengan, es es krim juga termasuk banyak krim. kalorinya. Iya 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 Tapi iya. kalau ubi itu Mhm. boleh dimakan setiap hari. Ubi, ubi, Ubi. ubi, ubi. Lumayan tematik pilihan kita lagunya Di untuk bulan hari Ramadan dan ini emang penuh ya. berkah ini tentunya ya. Karena ternyata ubi ini boleh dikonsumsi setiap hari asalkan Mhm. dalam jumlah yang wajar. Semuanya itu Ah, kalau misalnya dalam kandungan yang jumlah yang wajar masih bener. aman untuk Bener dikonsumsi. bener. Kalau sehari 2,5 kilo barangkali ya mau kapas juga nggak baik untuk tubuh kita. Banyak sih seratnya, tapi lumayan Serat kapas. PR itu. Kalau, disaranin sama ahli, Mhm. itu satu ubi jalar sehari sudah cukup menyehatkan. Oke. Jumlah lebih dari itu tapi nggak direkomendasiin ya Detikers. Mhm Jadi mhm. banyak, manfaatnya, banyak nutrisinya, Mhm. banyak seratnya, tapi tetap nggak boleh berlebihan. Tetap saran dari para para pakar itu Mhm. cuma satu hari satu ubi jalar aja. Oke dan tentunya juga tetap menikmatinya tuh dengan makanan pendamping lainnya gitu Hmm, yang memang juga, memenuhi kebutuhan vitamin atau nutrisi tubuh kita juga gitu. Anyway Detikers tadi kayaknya kita belum sempat mention juga kalau sebetulnya nggak cuman potongan harga aja yang bisa didapetin sama Detikers tapi juga akan ada cashback ya. oh ya? Yes, jadi ini khusus cashback ini cuman buat Detikers yang beruntung. Wah, Wow, yang mau beli, hari subjektif ini, sore sekali. ini. Detikers maksudnya Detikers mana aja bisa, Ya, dapetin cashback-nya mudah-mudahan semua Detikers asalkan beruntung ya. betul, asalkan langsung chat ke live chat-nya Detik Sore, Oh, jadi harus gitu. live chat dulu, Kak? Betul, Harus tanya dulu, "Aku "Kak, kemana Kak? aku mau Izin check jump out." in ya." Ah, wow, to cut the fat. Ah Jadi ada cashback nih Detikers buat Mhm. kalian yang pengen dapat potongan harga lebih banyak lagi sambil Yes yes yes. check out ini ada Mhm. cashback
100% maksimal cashback-nya 130.000 katanya dengan minimal pembelanjaan produk 100.000 dan ongkos kirim yang ditanggung maksimal senilai Rp30.000. Periode belanjanya cuma buat hari ini aja di tanggal 25 Ya. Maret. That's why you guys need to check it out right now. Nah, sebetulnya juga Detikers bisa lihat nih di layar itu ada barcode-nya. Jangan lupa di-scan dan isi form cashback-nya untuk bisa dapetin si cashback-nya sore hari ini juga Yes, gitu. dan gak ya. cuma cashback doang karena akan ada 100 orang tercepat yang bisa mengisi formulir lewat scan barcode di layar sekarang ini Detikers. Itu bakal dapetin cashback berupa saldo dompet digital. Udahlah dapet diskon, cashback saldo dompet digital. Menarik ya. Apa, dusta mana? Nikmat Nikmat mana mana lagi yang kau lagi? dustakan? Dusta mana lagi yang kau nikmatkan di dunia ini? Kebolak dong, Kebalik salah dong. ya. Ini sekali lagi ya, ini Detikers tinggal pilih aja di antara semua yang ada di etalasenya juga. Mau bawa pulang Kusuka original, Kusuka balado, barbecue yang juga nih ada di tampilan meja kita sore hari ini juga. Atau mungkin juga mau, aduh belum agak FOMO nih ya. Itu sebenarnya bukan FOMO nih, ketinggalan zaman gitu ya. Ketinggalan Belum zaman. cobain si Kusuka ubi ungu misalnya. Atau belum cobain Kusuka ubi madu gitu ya. Ada juga Ini ya. waktunya ya untuk dicekat aja. Benar, gitu. ini yang buat yang ubi mix original Mhm. 40 gram 2 piece dapat Rp15.000 atau 14.900. Seru kan? Detikers, jadi harganya lebih murah sekitar 3.000 lah dari harga yang seharusnya 18.000. Termasuk juga untuk varian keripik ubi barbecue, kemudian untuk keripik ubi madu juga jadi 15.500, harganya dari 18.000. Termasuk juga Kusuka cassava leaf seaweed alias rumput laut yang ukuran 12 gram. Ini bisa dapetin potongan dari 20.000 jadi 16.700. Yeay, kita masih tungguin Detikers mana lagi nih ya abis check out. Atau misalnya kayak mau sedikit flexing juga kayak gue kali udah check out semua variannya. Karena udah siap didatengin Kasih tahu. tante-tante atau tetangga-tetangga untuk halal bihalal ke rumah misalnya ya. Jadi biar gampang nyetok suka aja misalnya. Boleh kasih tahu ke kita juga kalau misalnya udah sempat check out juga ya. Atau mau dikreasikan jadi hampers juga bisa gak sih? Oh iya, Kirimin udah Kusuka masih satu keburu des. nggak sih untuk ngepek Masih lah. hampers ya? Bukan ngepek campers, dibawa pulang. Bisa. Satu hari juga cukup ini mah buat nge-pack terus habis itu dikirimin ke teman-teman buat jadi tanda Betul. kasih. Boy, bukan jalinan kasih ya. Kalau itu Bukan nanti jadinya dong. bertemu ya. Bertemu jadinya. Waktunya kita kuis untuk Kak Edo Kuis. ya. Kuis. Coba Kak Edo bisa nggak menyebutkan, kan tadi kita udah berbangga nih kalau Kusuka ini adalah produk asli Indonesia. Ya. Terus juga tentunya juga singkong dan ubinya tuh pilihan yang tentunya diambil langsung dari tanah Ibu Pertiwi. Di mana sajakah daerah-daerah penghasil ubi jalar terbesar di Indonesia? Di Pulau Jawa Iya. ada daerahnya. Ganti. Di provinsi mana? Ke Pulau Jawa Jawa Barat ada. Ada, Jawa Barat ada. Jawa Timur Ada. sama Kalimantan bukan? Jawa Tengah. Kalimantan kurang tepat. Jawa Tengah Jawa Tengah ada. udah 3 kan? Sumatera Utara ada. Oh, Sumatera Utara juga ada. Dan berarti. Sumatera Selatan. Dan sebenarnya Oke. kenapa Pulau Jawa atau Jawa Barat yang cukup terkenal lah ya kalau ngomongin soal berubi-ubian. Karena ini kita pasti udah sering banget kan denger istilah kata atau mungkin menu ubi Cilembu. Betul. Ubi madu Cilembu. Nah, ternyata Cilembu itu adalah desa di Kabupaten Sumedang yang memang punya lahan yang subur dan gembur yang memang cocok untuk budidaya ubi. Gitu. Penghasil Pantesan daerah ya. penghasil Cilembu ubi. tuh ini gak sih? Ada asal katanya. Kata dari bahasa Sunda Cilembu. Karena kan kayak Air. lembu. Binatang lembu. Jadi itu adalah air untuk memandikan Coba ya, lembu. asal kata Cilembu. Ya. Asal kata
Cilembu. Ada suatu hari Iya. terdapatlah Karena kalau kalau depannya Ci itu tuh iya, biasanya di Jawa Barat. sumber, apakah ada sumber mata air atau ada Bener, sungai kan, aliran Ci kan. sungai. Heeh. Iya, Cai dari Cai. Makanya Hmm, Ciberem, airnya tuh merah. tapi ini nggak ada Za ternyata. Tapi memang beneran nama desa katanya di Sumedang ya. Betul, gitu Nama ya. desanya Cie, Cie. Udah belanja belum? Ayo Detikers. Tapi ini sekalian juga kenapa kita ngajakin Detikers juga untuk borong-borong juga atau mungkin ya beli untuk nyetok lah ya selama liburan, selama lebaran juga karena kita dapat kabar bahwa sebenarnya THR ASN Pusat sudah cair 100% Wah, katanya. habiskan. Gitu. Habiskan Bapak Ibu ya yang belum beli cemilan untuk di rumahnya, belum beli oleh-oleh, belum beli baju Benar. lebaran, Habisin semuanya. belum beli Di apa lagi? check out semua yang jadi daftar dalam Wishlist-nya ya. wishlist. Termasuk Kusuka yang hari ini juga diskonnya juga cukup banyak, besar. Jadi dengan harga potongan yang cukup banyak hari ini Ya. akan bisa beli Kusuka dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Za. Setuju. Jadi lebih banyak kasih cinta yang disebarin juga. Iya. Mumpung nih bulannya pas banget dengan bulan Ramadan. Betul, bulan penuh kasih juga ya. Mm-mm. Iya dan tentunya makin banyak cuannya karena kan juga bisa udah pasti dapat potongan harga. Habis gitu juga ada cashback yang bisa didapetin juga ya. Makanya segera langsung scan aja barcode yang ada di layarnya juga buat Detikers ya. Biar tahu nih gitu kalau sebenarnya ini adalah memang momen yang paling pas, paling tepat untuk belanja dan nyetok Kusukanya lagi juga gitu. Alhamdulillah ya ternyata ini pencairan THR untuk ASN dan tingkat pusat itu udah sampai 100% per hari ini. Ya, meskipun di daerah masih Kemarin belum 100% ya, tapi mudah-mudahan teman-teman di daerah bisa mulai cepat dicairkannya. Per hari ini mudah-mudahan udah makin banyak yang dicairkan. Jadi mumpung puncak arus mudik juga belum tiba gitu Ya, ya. Jadi nanti ketika puncaknya udah pada aman deh mudiknya. Setuju. Atau mungkin yang mungkin dari Jakarta misalnya atau dari saudara tertentu check out Kusukanya itu dari tempat asal tapi dikirimnya ke rumah gitu ya, Oh di iya, kampung gitu betul. misalnya. Jadi bisa nyampe rumah langsung cepret makan Iya. Kusuka. Tapi kayaknya sekarang tuh untuk ngirim-ngirim hampers, ngirim-ngirim ya you name it lah sebenarnya hampers tuh kan sebenarnya juga gift lah ya. Hadiah gitu lah ya, kado. Itu tuh sekarang udah dipermudah dengan kayak ya kita nggak usah sebenarnya nggak perlu banget untuk kayak ngasihin langsung, dikirim langsung ke alamat yang dituju atau mungkin juga ke alamat siapa yang mau kita kasih hadiahnya atau hampersnya juga udah bisa banget gitu sekarang. Bisa. Udahlah. Pokoknya check out sekarang Detikers, kita ingetin sekali lagi kalau hari ini juga akan ada khusus diskon buat kalian semua yang check out hari ini dengan transaksi minimal Rp100.000. Ada cashback yang akan diberikan berupa saldo digital. Tapi setelah melakukan transaksi tersebut, scan dulu barcode yang ada di layar seperti sekarang ini. Nanti akan ada cashback 100% maksimal Rp130.000 dengan keterangan nilai pembelian produknya minimal Rp100.000 dan ongkos kirim yang ditanggung maksimal Rp130.000. Nah, untuk belanjanya hari ini akan ada 100 orang tercepat yang mengisi formulir bakal dapetin cashback berupa saldo dompet digital. Cus dibuktikan karena cashbacknya nanti akan diproses maksimal selama 30 hari ke depan. Yap. Coba langsung ada potongan harga, cashback, saldo digital, apalagi what are you waiting kurang for? apa lagi kita udah kasih all out semuanya juga buat Detikers sore hari ini. There ya. you go. Cus karena memang form ini bisa ditutup sewaktu-waktu ya Detikers. Jadi kalau misalnya kita masih bercuap-cuap nih sekarang, masih kabarin Detikers semuanya kalau diskonnya masih ada. Langsung saja di scan, gak usah tunggu-tunggu. Termasuk check outnya langsung dilakukan sekarang juga. Karena waktu tidak pernah datang 2 kali. Wow, karena biasanya penyesalan itu munculnya di akhir gitu ya. There you go. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul sekali. Walaupun ini sebenarnya juga form cukup pendaftaran juga lah ya.
Bi- untuk mendaftarkan diri, ayo. Untuk mendapatkan cashback. Mendaftarkan cashback juga ya. Ya udah, Udah ada yang bisa report belum nih Detikers? Kok kita report lihat sih, ini kasih udah tahu ada kabar-kabari. 12.568 orang yang check out. Tapi yang ngisi form masih belum, mungkin masih pada ini kali ya. Anyway, sebenarnya dipermudah juga nih sama tim Detik Sore juga, bahwa kamu yang mungkin mau dapetin cashbacknya juga, itu udah di pin chat juga gitu ya. Jadi udah bisa dilihat di live chatnya juga ya. Abis gitu kamu tinggal klik aja si pin chatnya gitu untuk bisa dapetin si cashbacknya langsung. Alright then, jangan lupa hari ini kita juga akan mengudara sampai ke jam 5:30 sore nanti. Akan ada banyak sekali amunisi dan juga informasi-informasi baru yang akan kita share hari ini Detikers, termasuk semua yang lagi diomongin hari-hari ini. Ada yang panas, ada yang dingin. Aduh, dispenser kali. Ada, tapi banyaknya yang panas sih, Iya. baik itu di market maupun di lapangan. Nah, sebenarnya tuh range-nya tuh nggak jauh-jauh antara mungkin memang panas banget ya, boiling hot, atau mungkin ya hangat-hangat kuku aja. Kita bahas nanti habis ini juga. Boleh. Mungkin sekalian juga ya inspo sebelum nanti marketnya ditutup di Lebaran, atau mungkin nanti THR-nya belum kehabisan semua, mau dibelanjain kemana misalnya. Habis ini kita sisipin tanya-tanya juga ya. Yes. Sama expert habis ini. Jangan lupa sekali lagi Detikers, scan QR code yang ada di layar ini dan juga isi form cashbacknya nanti setelah melakukan check out pembelian Kusukanya hari ini langsung di Detik Sore untuk dapetin sejumlah cashback yang sudah ditawarkan tadi ya. Kita break dulu karena habis ini kita akan bukan menjelang lagi sih sebenarnya, marketnya sudah ditutup. Kita akan review market hari ini seperti apa berlangsungnya, apakah masih panas atau sudah ada tanda-tanda pemulihan di pasar. Kita coba bahas bersama nanti ya Zay ya, di tentunya. market reviewnya Detik Sore. Gak cuma Hore. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka.
welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Alright, sebelum kita habis ini akan membahas sesuatu yang ijo-ijo tapi Mhm. bukan rumput tetangga, Bukan juga rumput laut. Nori. Kita akan cari tahu dulu nih kondisi lalu lintas hari ini. Ya, Ya. kita akan tergabung bersama teman-teman NTMC Polri. Sekali lagi, ini teman-teman NTMC kayaknya udah pada di luar Jakarta ya. Nah, Kemarin kita sama Brigadir iya. Cici tuh udah di gerbang tol Cikampek. betul. Kali ini kayaknya udah di gerbang tol luar angkasa Wah, mudiknya kemana sih Kak? sama NASA. Coba kita Kali ini kita akan menyapa. bergabung sama Brigadir Treslinda. Nah, This is new. boleh. Mari kita sapa. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Asia dan juga Edo di studio. Brigadir Treslinda, sepertinya agak sulit kita mau tebak-tebak buah manggis ada di mana. Tapi kayaknya Gimana udah di ini? salah satu posko operasi Iya. ketupat kayaknya ini ya. Iya, benar. Di mana tepatnya Brigadir Treslinda dirimu berada sore ini? Ya. Oke, saat ini saya berada di Pospol Cikaledong, Cikaledoza, tahu nggak? Nagrek, Jawa Barat. Di Nagrek, Jawa Barat Kak Edo. Anda nggak orang Nagrek sih, jadinya kurang familiar dengan nama itu ya. Baiklah kalau gitu Brigadir Treslinda silakan dengan laporannya sore hari ini. Ya baik, terima kasih dan Sobat Detik. Dapat saya laporkan pada sore hari ini arus lalu lintas di kawasan Cikaledong masih terbilang normal. Sampai saat ini tidak ada lonjakan volume kendaraan, lalu lintas masih dalam keadaan ramai lancar. Kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun yang akan mengarah ke arah Tasikmalaya dan juga Garut pada saat ini masih terbilang normal, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu juga dengan kecepatan normal. Dan sebagai informasi, kawasan Cikaledong ini merupakan jalur arus mudik dari Jakarta ke Garut dan juga Limbangan. Dan pada puncak arus mudik nanti akan banyak masyarakat yang ikut melintas melewati jalur ini sehingga tim dari Pospol Cikaledong yaitu melalui Kasat Lantas Polresta Bandung menyiapkan tim urai berjumlah 30 orang. Hal ini apabila terjadi kepadatan kendaraan terkhusus dari arah Limbangan, memang Limbangan ini merupakan salah satu trouble spot yang menyebabkan kepadatan pada pelaksanaan operasi-operasi ketupat sebelumnya, sehingga dari tim Polresta Bandung menyiapkan tim urai sebanyak 30 orang di mana akan melakukannya menggunakan motor. Hal ini untuk memperlancar arus lalu lintas. Kemudian adapun anggota yang disiapkan ini di titik-titik trouble spot yang menyebabkan kepadatan sehingga pada pelaksanaannya nanti kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Mengingat jalur Limbangan berkelok, menurun dan juga menanjak sehingga hal ini juga dapat menyebabkan terhambatnya laju kecepatan kendaraan pada pelaksanaan arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Untuk itu pemirsa kami harapkan bagi Anda yang sudah libur untuk dapat melaksanakan mudik lebih awal sebelum tanggal 28 sehingga Anda tidak terjebak kemacetan pada tanggal 28 yang diprediksi akan terjadi puncak arus mudik hingga tanggal 30 Maret 2025. Kemudian Polresta Bandung juga menyiapkan tim urai serta nantinya ada juga pengamanan di sekitar Pasar Limbangan yang merupakan jalur yang dilintasi dan juga penyebab kepadatan, di mana di sana akan dilaksanakan sistem one way dan juga sistem one way ini akan berkoordinasi dengan pihak Polda Jawa Barat dan juga Polres Garut.
Dan memang jalur ini juga menghubungkan antara Kabupaten Garut, Jawa Barat dan juga Kota Bandung, sehingga memang dalam pelaksanaan one way nanti kita berkoordinasi dengan Polres Garut untuk buangan arus kendaraan pada saat pelaksanaan one way. Selanjutnya di posko ini juga tersedia pelayanan kesehatan bagi pemudik yang sakit dapat mampir di posko-posko kepolisian maupun yang sudah tersedia. Hal ini untuk mengecek kesehatan apabila Anda sakit. Kemudian di pos ini juga disediakan kendaraan untuk derek apabila terjadi kendaraan mogok akan diderek ke arah kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak Polresta Bandung. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar selama pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025 ini. Dan tentunya bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, pastikan kendaraan dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian, dan juga kami harapkan Anda tidak membawa muatan yang berlebihan dari kapasitas kendaraan Anda, karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan tentunya ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar, serta mudik aman, keluarga nyaman. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke rekan saya di studio, silakan. Brigadir Traslinda, kita melihat tadi footage yang diputarkan di sini gitu ya, yang dilihat dari apa sebutannya, Drone? helikopter view ya. Iya. Itu kayak indah sekali ya jalur mudiknya, ternyata masih banyak hijau-hijaunya gitu, dan sebetulnya belum terlalu padat gitu ya kendaraan yang hari ini melintas. Iya, Sebetulnya jalur nagrek ini merupakan jalur yang sangat memanjakan mata dengan alamnya yang indah. Betul. benar sekali, dan kebetulan ini juga kan udah baru kelar musim panen ya, atau justru ada beberapa wilayah yang Kenapa mau minta hasil bumi? bukan, ada beberapa wilayah yang baru saja mungkin baru memulai kembali Iya. tanaman padinya, jadi mungkin kelihatan tuh ada beberapa yang masih sangat hijau gitu ya. Betul. Tapi hati-hati buat semua detikers yang sudah memulai mudiknya, karena tadi kita lihat di jalur nagrek cukup banyak juga penurunan yang berbelok gitu ya. Oh, ini Brigadir Traslinda. medannya naik turun ya. Benar. Gitu. Pokoknya kalau ke Garut jangan lupa ngebaso Brigadir Traslinda ya. Biar semangat bertugasnya. Terima kasih atas Terima laporannya. kasih, selamat bertugas kembali, salam presisi. Dari Brigadir Traslinda kita ke Bribtu Sandra sekarang. Wow, nggak nyangka sekarang alih profesi. Salam Nggak ada. presisi. Salam presisi, kayaknya nggak ada tampang-tampang ini. Jadi Oh bisa kok, ada kok. Terlalu soft spoken iya, ya. iya, Hari harus ya. ini kayaknya lagi berseri-seri gitu. Oke, Ada yang hari ini sebenarnya hijau-hijau tapi sudah bukan bolu pandan. hijau, hari ini naik ya 1,2%. Dan kita lihat transaksinya hari ini itu sudah 14 triliun nih hari ini nih, per hari ini 14. 14,6 triliun. Oke. Rame berarti transaksinya hari ini ya. Iya betul, rame. Dan yang sektor yang mengangkatnya adalah pasti finance dan kesehatan gitu ya, kalau yang tertinggi ya. Nah sebenarnya dari Kesehatan banyak yang pusing, banyak yang beli obat. Pada buyback kayaknya. buyback ya betul. Oh. Jadi ini sebenarnya sektor perbankan kenapa sudah di ini ya, Oh iya benar. konfirmasi dari kemarin tuh. Kemarin kan sebenarnya ada berita positif ya. Ada 3, ada pengumuman pengurus Danantara. Terus kemudian RUPS Bank juga bermepetan nih, kemarin BRI sekarang Mandiri. Terus mereka ternyata selain mau buyback dan bagi dividen, mereka ganti pengurus direksi nih. Ada beberapa perubahan direksi. Manajemennya ya. Jadi sentimennya ini mendekati mau lebaran ya, sektor finance kita, BUMN kita. Jadi kalau misalnya dibilang apakah hijaunya IHSG hari ini lebih banyak dipengaruhi karena adanya buyback dari emiten, atau justru sejumlah
kinerja positif yang dicatatin sama beberapa emiten? Kalau per hari ini sih udah pasti dari perbankan ya, buyback-nya perbankan, rencana buyback-nya sama RUPS menjelang dividen, dan dividennya lumayan besar-besar gitu. BRI, Mandiri gitu lumayan oke. Kayak BRI kemarin berapa 200-an per lembar saham. Dia ada interim tapi interimnya kan udah dibayarin Januari kemarin. Terus Mandiri juga sekitar 300-an kalau nggak salah per lembar saham gitu. Dan kalau kita berita kan pada membludak ya, yang ikut RUPS-nya, berdiri-berdiri di luar itu kan. Pada mau dapat goodie bag. Iya benar juga. Goodie Biar bag menggebrak ya. Benar, soalnya Biar- mau iya lebaran sih. kan, Iya, jadi iya, orang betul. pada berburu ya buah sebelum. tangan. Benar. Tangan Tapi- ya. Enak ya lebaran kali ini ya, banyak sumber income yang masuk ya, dari dividen, dari THR. Betul. Dari kalau misalnya kita beli momentum saham perbankan yang naik, Betul. itu kan lumayan. Kenaikannya hari ini aja udah di atas 5% nih semua rata-rata. Gitu. BRI udah, RUPS, Mandiri udah, BCA udah, BNI belum. BNI belum sama BTN kalau nggak salah. Tapi Mbak Sandra, dengan penguatan hari ini, apakah menjamin bahwa IHSG kedepannya akan terus naik, atau sentimen apa kira-kira yang sedang dinantikan nih? Oke, kalau yang dalam waktu dekat sih sebenarnya sentimennya suku bunga ya. Fed Begitu ya? ada suku bunga The Fed penurunan gitu, ya udah itu imbasnya ke suku bunga kita juga turun, dan itu angin segar lah buat perbankan. Oke. Biar ekonomi kita juga bisa jalan, orang bisa kredit lagi dengan bunga rendah gitu kan. Nah, kalau kita lihat untuk kenaikan kayaknya ini dari data ya bersifat sementara sih, karena rupiah kita 16.600. Iya. Loh, rupiah itu kan bertolak belakang sama IHSG ya. Iya. Rupiah menguat, IHSG udah pasti salah, rupiah melemah, IHSG juga pasti melemah. Kalau dolar menguat, IHSG melemah gitu. Jadi sementara ya ini kenaikan sementara karena berita buyback itu sih. Sama beberapa emiten kemarin kan ada buyback ya. Gitu kayak Prajogo, saham kesehatan pun hari ini beritanya ya Mika ya. Jadi kondisi buyback. hari ini itu IHSG masih belum menemukan jalurnya untuk kembali menuju Iya. puncak. Belum. Dan kalau dari gap harga nih, itu tuh waktu Covid tuh ada gap harga di 3.900-an ke 4.000 loh, loncat dia. Gitu. Kayaknya IHSG setelah tahun 2025 ini masih bisa ke 5.500 dulu lah. Gitu. Jadi untuk sekarang ini cut loss aja, atau serok, atau hold aja? Tergantung sahamnya apa. Kalau untuk perbankan, ya maksudnya yang fundamental bagus itu lebih baik investasi beli cicil gitu. Tapi kalau untuk hanya momentum aja untuk trading, ya manfaatin aja ketika IHSG hijau, IHSG nanti banyak yang taking profit, ya kita ikutan taking profit. Karena kan udah mau libur ya. Libur kita juga lama ya, 2 minggu ya. Sedangkan data di Amerika itu kan terus berjalan tuh. Nah, kalau datanya ternyata yang keluar buruk gitu ya, itu berarti pasti berimbas ke kita kan. Itu delay tuh 2 minggu tuh gitu. Artinya dengan kondisi sekarang, buat yang udah ada untung, mendingan dijual Iya, sekarang, better taking nggak usah profit ya. ditunggu lagi. Iya gitu. Jadi sebelum Makin turun dan libur, IHSG. kalau Tapi yang buat yang trading, kalau yang invest mah ya nggak usah, averaging aja nanti. Turun. averaging sekarang kan bisa nih, dollar cost averaging bisa memanfaatkan peluang sekarang momennya. Kira-kira saham apa yang menarik untuk dikoleksi? Oke, ya pasti saham perbankan ya, gitu. Apalagi kalau yang mau Kayak pada perbankan dapat memang menarik dividen. terus sih. Iya, Kalau karena memang laporan ada keuangannya. budgetnya. Uangnya banyak. Iya. Tapi ya karena main juga investasi, beli cicil ya, jangan semua all in. Nanti kita masa mau makan saham. Betul. Ya, gitu. Kalau perbankan masih oke. Terus per Februari kemarin juga hasil laporan keuangan kita laporan keuangan perbankan kita masih Merasa solid. memiliki. Milik dong, kan punya. Oh ya, punya. Iya, Siap. Pemilik 100 lot saham. Wow. Satu lot Amin. Kali 10 kan? kali 10. A lot ya. Alot. Benar. Nah, Jadi kalau kalau untuk cicil ada ya. bisa Astra, itu juga oke. Pasti. Atau ICBP, Indofood, itu Oke. oke. Sama perbankan, utama mungkin perbankan Indofood sih. masih oke lah ya, selama masih lebaran gitu, suasana lebaran ya. Iya. Tapi disclaimer ya Detikers, ini Iya, bukan disclaimer rekomendasi, tapi adalah sebuah pertimbangan buat bisa Betul. dianalisis lagi buat Detikers Betul. semua. Setuju. Betul ya. Betul. Tidak ditanggung risikonya. Betul, Risiko betul. ditanggung masing-masing.
Setuju, setuju, Betul, setuju, Oke, setuju. kita langsung ke besok akan seperti apa? Mungkin bisa sampai ke hari Kamis kali ya. Kira-kira Prediksinya ya. support dan Wow. resistensinya di level berapa Mbak Sandra? Oke, kalau aku lihat pergerakannya besok mungkin masih akan menguat terbatas ya. Targetnya bisa ke sini dulu lah, 6.300 dulu deh. Oh bisa nih naik ke 6.300. Iya, kalau misalnya volumenya masih sama kayak sekarang ya gitu ya. Pokoknya selama dia masih kuat di atas 6.200 tuh, itu akan menguat terbatas. Tapi kalau enggak, udah enggak kuat 6.200 ya udah dia akan turun lagi ke 6.000 lagi terus ke 5.000. Karena ada gap juga tuh di 5.700. Ini asing kan banyak banget nih kabur, Iya. udah keluar. Kabur aja dulu. Nah ya betul. Kira-kira kapan mau balik lagi atau apa yang membuat asing nanti Apa yang membuat bisa mereka balik lagi? Bener. Oke. Kemarin juga Akan. aku ada baca dari Munis ya. Pemeringkat rating itu juga berwanti-wanti akan resiko berinvestasi di Indonesia. kayak gitu. Makin Gitu kan. dong. Jadi sebenarnya kalau asing bakal balik lagi melihat nih program-programnya Pak Prabowo bener jalan nggak Oke. gitu, bener terbukti nggak misalnya ya udah sektor pangan atau Danantara dia masukin uangnya gitu kayak KSG kita gitu ya, aware nggak, apalagi kan kemarin pengurus Danantara udah orang hebat-hebat semua ya. Iya. Rata-rata backgroundnya dari private equity, venture capital Bangkir. gitu, bangkir Betul. dari hedge fund gitu kan. Harusnya sih bisa ya, tapi kan balik lagi ditambah juga masih banyak. Nungguin buyback dari Danantara. Iya dong, habis faktor apa lagi ya kalau Iya, asing iya, masih iya. belum Perkaya gitu. kami segera mungkin kami sudah Iya. buntung gitu ya. Ya Kalau itu misalnya teriakan udah para ada investor progres. retail. Iya betul, apalagi ditambah lagi kita lagi banyak PHK di mana-mana kan. Berarti Iya, kan kelihatannya benar. oh Indonesia lagi sulit ini. Gantian lah Ini kita mau megang duitnya ya. berinvestasi. Gantian megang duitnya ya. Iya. Ya. Oke baik. Terima kasih banyak Mbak Sandra Thank you Mas Thank you. Andra. sudah Iya, hadir Aisyah. kembali setelah kemarin diterjang sama badai ya. Iya, hujan, Heeh. basah. Hujan Gak apa-apa, gak besar apa-apa. ya hari Besok ini. kita hadir kembali masih akan ada sampai hari Kamis sebelum kita nanti akhirnya Iya mudik betul. di hari Jumat. Tuh, dan Betul. libur dulu nanti baru akan buka laginya di tanggal 8 ya setelah lebaran ya. Iya betul tanggal. Oke. Alright. Thank you so much Mas Alright, Andra sekali thank lagi. you Eca dan Edo. Abis ini, nah ini masih agak Hubungannya? nyambung nih ya sama yang tadi kita obrolin juga sama Mas Andra juga. Apakah jangan-jangan diduga-duga, diterka-terka sebenarnya IHSG kemarin sempat kayak terjun bebas karena ada pernyataan gitu ya. Atau sentimennya tuh dipengaruhi oleh pernyataan dari pemerintah itu sendiri gitu. We will talk about it later abis break yang satu ini Detikers. Nah. Makanya jangan kemana-mana. Masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Bye-bye. Kita balik lagi Detikers masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya makin semangat menuju ke hari libur. Dan tentunya kita punya satu segmen spesial yaitu adalah yuk kasih lihat segimana profilnya kamu. Ayo. Profilnya, profitnya maksudnya. Gak ada yang profit hari-hari ini. Itu gak dengar tadi kata Mbak Sandra. Apa Kalau ini kita sedang menanti-nanti dan Kok antara profil sih portofolio? gimana sih Anda profit, portofolio. Kasih lihat Itu seberapa kita lagi portofolio menanti-nanti kamu. Lah, suntikan Danantara ke pasar modal biar orang yang pada udah buntung tuh jadi untung lagi. Iya. Tapi kapan ya? Nanti kita lihat lah. Kira-kira ada gebrakannya nggak ada di sana? we still have hope lah gitu dong. Obviously, there's still hope. Kita akan ngobrol bareng sama Detik Finance, Detikers soal mencari di mana ujung roller coaster dari IHSG ini. Apakah di bawah 6.000 atau mungkin kita masih ada harapan sampai ke 8.000 tahun ini. Iya. Karena kita Kita- cukup optimis juga sebetulnya di akhir tahun lalu ya gitu mencapai Betul. sampai Betul. 8.000, bahkan mungkin ada beberapa public figure yang bilang kayak kita bisa nih melejit ke 8.500. Wow. But look at us now today gitu ya. Makanya kita akan langsung ngobrol. Bareng sama Bapak Angga Alia Firdaus, redaktur pelaksana Detik Finance yang Masa terhormat. enggak? Senang berjumpa kembali. It's so good to have you in Detik Sore. Kayaknya tuh ini ada sedikit nuansa-nuansa jalinan kasih ya di antara kalian Iya. berdua. Itu sudah Kayak lama tidak bertemu, banget benar. loh, nggak Udah ketemu. kayak 2 tahun yang lalu lah. Nggak nyangka.
Mas Tapi tadi ini gue ini, apa? yang lu tanya sampai mana roller coasternya? Ah, Jangan ditungguin kalau masuk pasar modal mah. iya. Nggak bisa. Tergantung lo investor gini, apa trader. Tapi kan gini, apa istilahnya tuh yang jangan nunggu badai selesai. Tapi apa? Hadapilah badai itu ketika tetaplah berdansa di tengah badai. Ah iya. Itu. Jadi ketika turun justru sebenarnya kemarin itu banyak orang yang bilang saatnya nyerok. Memang. Ya lihat sendiri kan beritanya. Ada beberapa bos-bos besar yang buyback saham kan. Karena itu memang pasar kemarin turun itu akhirnya berada di bawah under value kan. Ya. Under value, jadi ini masih lebih murah nih dibandingkan nilai aslinya. Jadi kalau punya duit masuk. Betul. Dan Bukan saatnya nyari profit sih, memang nggak bisa kalau lagi kayak gitu. Nyari profitnya adalah dengan ini murah nih, lalu ambil. Nah nanti dia akan naik gitu, kayak gitu. Betul. Hanya orang-orang yang bermental baja yang bisa menjadi pemenang di tengah krisis ya. Nggak cuma mental baja sih, tapi penuh perhitungan juga. Obviously ya. Ya kan kita ngitung nih kira-kira nih saham Bang Anu misalkan, ngelihat asetnya berapa, ininya berapa, ternyata kalau dikaliin kapitalisasi pasarnya udah turun nih, nah itu ambil dong, karena dia akan kembali normal dan akan naik, insya Allah. walaupun ujungnya Hanya tetap Tuhan ada dan insya Allah bandar Kita yang nggak ada yang tahu. tahu Iya. naik apa enggaknya. Walaupun sebetulnya hari ini cukup dibuktikan juga dengan jumlah transaksi yang lumayan ramai gitulah ya gitu, dimana sebetulnya juga banyak yang melihat hal ini sebagai peluang gitu. Iya, kalau sekarang sih sebenarnya udah yang belanja udah lewat juga nih, udah tinggal nikmatin aja yang kemarin 2-3 hari yang lalu Kan beli. yang FOMO baru masuk Mas. Nah yang FOMO terlambat. Harusnya justru kalau berani mental baja tadi hari pertama turun ambil. Kemarin pas 7% ya. Iya kalau berani. Cuman kan ya namanya orang kan setelah berapa hari baru ngelihat, oh kenapa gua nggak ambil, kenapa gini. Beda dengan situasinya ketika pada hari itu. Pada hari itu kita nggak tahu turunnya sampai ke berapa kan. Oke. Sekarang kita bicara soal sentimen nih Mas Angga. Kan IISG ini banyak nih sekarang spekulasinya sentimennya yang mana. Ada yang bilang dari pemerintah nggak terlalu aware sama pasar modal. Maksudnya kayak pasar modal tuh sekarang di pemerintahan yang sekarang dianaktirikan gitu. Bener gak sih? Kerasa gak sih begitu? Mungkin bukan dianaktirikan ya. Mungkin nggak jadi prioritas utama mungkin. Ya, Tidak seprioritas zaman Pak Jokowi. Nggak tahu juga. Kalau ini pertanyaan memancing gitu. Apalagi tugas saya sebagai wartawan selain memancing. Enggak. Apa kan tiap pemerintahan pasti punya prioritasnya masing-masing. Nggak bisa dibandingin. Nggak prioritas dengan yang lainnya mungkin enggak. Tapi kan porsi prioritas itu mungkin berbeda-beda. Nah kalau pemerintahan sekarang yang lebih kelihatan kan lebih ke sektoril. Banyaknya gitu. Salah satunya kan apa kemarin ya makan gratis, terus apa lain. Kebanyakan kebijakan sektoril lah. 3 juta gitu. rumah. Ya, yang lebih ke bawah. Gitu. Sampai Pak Prabowo juga bercanda katanya kan apa? Harga saham boleh naik turun, tapi makan harus tetap ada. Aman. Ya sebenarnya itu kan sesuatu yang Saling berkaitan justru itu berkaitan Mas dan sebenarnya. iya apa kaitannya ada walaupun ketika tapi mungkin gini lah agak jauhnya ketika pasar saham ini kan cerminan trust dalam negeri luar negeri. Sementara kalau makanan harus ada, ya itu memang harus lah kewajiban pemerintah untuk menyediakan makanan untuk warganya. Kedua-duanya sama penting. Apakah beririsan ya mungkin ada irisan di satu titik. Tapi nggak bisa dibandingin dengan gue pilih makan aja saham gak peduli. Betul. Gue gak peduli makan, gue pilih saham ya gak bisa juga. Berarti salah Keduanya harus pernyataan Pak Prabowo itu salah. Nggak salah, tapi harus beriringan dong. Ya kan? Ntar kalau gue bilang salah, lalu dijemput gue. Bahaya nggak lebaran nanti. Keluarga gue nyariin. Tapi respon masyarakat mengenai yang disampaikan sama Pak Presiden kan nggak begitu Mas. Di masyarakat jadinya kayak ya nggak diperhatiin nih tuh. Ya. Pak Presiden aja nggak backup gitu. nggak mengencourage Ya, gitu. Ya mungkin ditambah dengan netizen juga yang apa ya menunggu-nunggu gebrakan juga dari Pak Prabowo kali. Dari semenjak naik ini apa sih apa gebrakannya, lu bikin apa gitu. Sementara yang mereka dapat kan rata-rata kabar buruk terus tuh. PHK lah, korupsi lah, apalah gitu. Tambah pasar saham hancur lah gitu. Makanya pada akhirnya ini gimana sih nih pemerintah gitu. Itu wajar sih.
kita berada di situasi yang sedang serba tidak enak gitu kan. Mereka menunggu satu gebrakan dari pemerintah dan ternyata komunikasi dari pemerintah juga Kurang ada baik. beberapa kurang baik Hmm. gitu. Salah lah, tersampaikannya salah gitu. Tapi Itu- terejawantakan kan pada akhirnya bahwa ekonomi kita tuh memang sedang lagi nggak baik-baik aja gitu. Dengan market responsnya seperti ini. Mau itu faktor dari dalam maupun luar yang membuat itu, tapi memang ya. there's something wrong with our economic. Ya, our economic have seen better Iya. sebenarnya gitu. Mungkin ini kita sekarang lagi banyak tantangan, ditambah dari luar tantangan banyak, ya kan? Amerika punya presiden baru yang agak nyeleneh, kebijakannya berubah-berubah. Ditambah lagi geopolitik, peperangan yang masih belum selesai, fluktuasi komoditas dan lain-lain. Dari dalam negeri pun belum ada upaya yang nyata gitu untuk menyelamatkan kelas menengah. Kelas menengah ini kan kita tahu sendiri, mereka udah mulai ada yang kena PHK, pendapatannya turun, ya kan? Daya belinya juga turun. Betul. Itu belum kelihatan banget gitu. Salah satu Jumlah yang mudik kelihatan turun. banget, ya mungkin itu apa, diskon PLN tuh. Oh oke iya. lah, insentif, oke. Tapi mungkin perlu ditambah insentif-insentif lain. Udah kan bonus hari raya buat driver Ya, online. bonus hari raya. Nah, jadi warga juga menunggu pada akhirnya gitu. Ini kita ekonomi oke lah berat, tapi buat kita apa nih yang bisa dibantu gitu. Khususnya Nah, kelas bantuan-bantuan menengah itu kelas menengah seperti kita ini. Iya benar. Tolonglah dari Pak sana. Prabowo. Kalau nggak dibantu kita Apa jadi kelas ini? bawah nih lama-lama. Betul. Sementara ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh Kelas kelas menengah menengah juga. masalahnya. Ketika kelas menengah turun jadi kelas bawah, ekonomi kita akan menjadi lebih berat. Banyak ekonom yang setuju lah dengan ini gitu. Soal trust tadi dari pemerintah yang kayaknya butuh nggak sih atau ada sarankah bahwa pemerintah harusnya memperbaiki gaya komunikasinya, kemudian memberikan apa ya sinyal-sinyal positif gitu bahwa pemerintah tuh taruh perhatian kok ke Iya, pasar modal gitu. Ya dengan Pak Prabowo mengumpulkan para analis itu juga kan akhirnya mau mengumpulkan para analis itu juga sebenarnya udah langkah yang bagus. Udah mau menerima masukan dari Gesture yang pasar bagus gitu. ya. Iya, pasar pengen apa tuh ya didengerin lah. Hmm. Karena pasar modal ini ya kembali ini kan masalah trust. Trustnya juga bukan trust satu orang tapi trust investor secara keseluruhan baik luar maupun dalam gitu. Kalau kita mau membangun trust ya Pak, ya gimana lagi caranya kalau bukan dengan komunikasi yang baik. Coba didengerin gitu. Mereka tuh pengennya apa? Mereka ada masukan apa? Mereka pengennya diapain? Mungkin ada insentif apa yang bisa dikasih? Mungkin ada apa pemerintah bisa ngeluarin aturan apa untuk bisa bursa lebih ngebut lagi gitu. Itu udah bagus sih sebenarnya. Yang mungkin Kalau gue lihat, gue kan udah berkali-kali mengalami krisis ya. Wih, tua banget kayaknya gue ya. Banget. 98 gue ngalamin dong, walaupun gue nggak lagi cari duit waktu itu kan. Gue masih sekolah. Kalau Iya. jadi Tapi gua sekarang baru ngalamin. masih di krisis identitas aja sih. Nah, krisis yang gue alamin dan gue lagi nyari duit, yang udah punya duit sendiri gitu, itu waktu 2008. Ya. Oke. Gue baru masuk jadi wartawan, gue liputan kan. Nah itu betapa solidnya pemerintah pada saat itu, zamannya Pak SBY. Jadi ketika Itu Sri Mulyani masih Sri ya? Mulyani, Menkyu ya? Bu Sri Mulyani, Pak Sofyan Jalil, terus Pak Darmin. Darmin Pada masih masa gubernur itu tuh. BI. Dan mereka tuh beneran kayak meeting sampai tengah malam untuk mikirin pasar modal besok tuh mau dibuka apa enggak. Karena kejadiannya sama, turun atau reject, tutup, harus ditutup. Besoknya dibuka, turun lagi. Akhirnya mereka meetingnya itu cuma satu, besok buka atau enggak. Kalau buka skenario-nya gimana, kalau enggak skenario-nya gimana. Nah mungkin pemerintah sekarang bisa meniru itu. Padahal waktu itu belum ada KSSK ya? Belum ada. Nah, setelah itu akhirnya dibentuk. Setelah itu baru kan. Karena akhirnya, itu karena ada perlu krisis. ternyata. Jadi walaupun bisa dibilang jauh banget lah sama pangan yang dibutuhkan masyarakat, tapi tetap itu dibutuhkan untuk Betul. trust di masyarakat gitu. Dan waktu itu kebijakan yang gue ingat adalah Pak Menteri BUMN Sofyan Jalil memerintahkan BUMN untuk buyback. BUMN yang punya duit, begitu saham turun lu beli. Jadi akhirnya ada yang nawar di atas, naik. Tanpa perlu RUPS juga tuh? Nggak perlu RUPS. Jadi ada uang yang nggak dipakai, kas itu pakai. Jadi pada akhirnya itu pasar saham yang ketika turun ditopang sama duit BUMN tuh masuk. Tuk, ditahan, kedorong naik. Setelah naik, BUMN punya simpanan saham yang bisa dijual di kemudian hari. Dan kejadiannya pada zaman Jokowi, 10 tahun kemudian setelah Pak SBY turun,
di zamannya Pak Jokowi, mereka tuh menjual saham-saham ini dan naiknya tuh sampai 3 kali lipat harganya. Sudah naik duluan ya. Jadi duitnya bisa balik lagi ke si BUMN lebih tinggi dan pasar saham ditopang oleh BUMN yang punya duit. Ya sekarang gini, investor retail suruh ramai-ramai beli, duitnya seberapa sih? Nggak sebesar Nggak itu juga cukup. gitu. Orang-orang kaya nih kayak kemarin Pak Boy Thohir kan buyback, itu juga mungkin nggak akan lebih gede dari si perusahaannya sendiri Ya. kan. Itu karena itu beli saham pribadi kan. Betul, Iya, individu. Tapi ketika BUMN katakanlah misalkan BRI gitu yang gede banget, asetnya gede. Dia lagi punya duit nih lumayan nih, habis rups kemarin dividen Langsung ada nih ngebom. belum dibagiin. 15T. Ngebom langsung. Gue buyback saham nih sekian persen. Itu selain menjagain pasar saham, itu juga menjagain investasi buat si BRI-nya sendiri dan gak bakalan rugi lah. BRI kinerjanya bagus kok. Gitu 10 tahun kemudian dia pasti akan hadir. Selama gitu. kinerjanya bagus tapi ya. Tapi kan harus pede dong. Direksi yang mengambil Betul. keputusan pasti pede. Dia bilang oke 5 tahun ke depan selama gue menjabat gue jagain. Beli aja gitu. Meski kan ada juga pada akhirnya di masa-masa mendatang yang setelah buyback ternyata strateginya tidak tepat dan akhirnya menjebak Oh dia iya. jadi menyebabkan Ya kerugian ada, buat tapi negara. nggak banyak kan. Itu kan ketika si BUMN-nya sendiri mungkin ada masalah gitu, terlibat korupsi atau apa. Tapi setidaknya kalau melihat berkaca ke belakang, historis 2008 itu berapa? 17 tahun yang lalu. Itu bisa diikutin sih ketika pasar saham turun. Ada gerakan aja gitu, gerakan untuk buyback saham gitu. Sekarang kan udah nih, kemarin OJK setelah ngeluarin aturan baru lagi, buyback lagi boleh tanpa Dibolehkan. rules, Tapi kan nggak ada komando. Nggak ada komando untuk misalkan nih Pak Erik gitu tiba-tiba oke BUMN yang punya duit langsung masuk ke pasar ya gitu. Oh nggak ada komando ya kemarin ya? Ya, mungkin. Harusnya itu udah cukup nggak sih dari OJK itu jadi Kan OJK kayak cuma memperbolehkan. betul. Sementara kan gini, di BUMN itu kan juga mungkin direksi juga takut-takut nih ketika mau buyback. gua ngambil ternyata salah langkah, Ya. disemprot sama atas gitu. Kalau di birokrasi kan agak tricky ya, nggak kayak di swasta. Kalau swasta kan kita minta maaf sebelum minta apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Kalau di sana minta izin dulu karena maafnya masuk bui nanti. Waduh. Betul. Bahaya Sampai, gitu loh. iya. Sebenarnya kalau simple comment aja gitu untuk coba deh BUMN yang punya duit beli gitu. When is the Nah, good time untuk ngeluarin komen itu? Apakah nunggu dulu sampai ini? Tapi kan trust masyarakat udah keburu Ya harusnya sih udah dari keburu panik kemarin-kemarin nih. sih. Kemarin-kemarin kumpulin BUMN yang punya duit beli misalkan gitu. Tapi dengan apa namanya batasan-batasan lah belinya Iya. tuh nggak boleh serampangan dengan perhitungan apa bla bla bla. Jadi diminimalisir resikonya dengan ya meeting dulu. Meeting nih misalkan nih nilai lu berapa? Gue nilai wajarnya sekian, ini udah 2 kali under value gitu ya. Udah kita ambil deh, masukin berapa puluh M gitu. Ya kayak gitu misalkan gitu. Mungkin terakhir juga Mas, selain beberapa indikator yang harus diperbaiki dalam ekonomi, soal komunikasi pemerintah ke pasar itu perlu diperbaiki juga nggak kira-kira? Ya sebenarnya kalau gue lihat sih komunikasi pemerintah keseluruhan ya. Kadang-kadang apa ya? Sekarang kan eranya era medsos ya. Jadi sebaiknya memang lebih hati-hati sih, jangan asal ngomong kayak beberapa aja tadi Menak aja, Wamenak tuh yang bilang apa? Ormas minta duit ke perusahaan. Ya itu kan wajar setahun sekali itu budaya kita gitu. Kewajaran. Itu kan jadi Iya. kayak kayaknya bisa diatur lebih baik lagi deh omongan keluarnya gitu. Kayak yang apa salah satu media dikirimin kepala babi jawabannya terus dimasak aja gitu. Benar. Nah, Atau tolonglah. timnas kita kalah karena kurang gizi. Nah, itu sekarang tuh eranya medsos yang bisa jadi PR nightmare buat pemerintah gitu. Iya, Jangan iya, asal iya, ngomong, iya. pemerintahnya, bos-bosnya coba tolong tim PR-nya di brief lah gitu sebelum Iya, ngomong gitu. Jangan benar. ngomong ini batasannya sampai sini, ini nggak usah diomongin gitu-gitunya. Iya. Cobalah. Atau hire tim Terus, PR yang lebih baik Betul. gitu. Oke, nah, Agency PR agency nih ya, waktunya your Nomor time to saya ada shine. di Ada di- bawah ini. Bawah ini. Email saya ada. Nama saya Angga Alia. Nanti dibuatin buku saku gitu ya Mas ya. Boleh Do's dibantu and nanti kalau misalkan ada yang mau diatur. Ya udah, pokoknya harapan kita Iya semua ya karena ekonomi gini, ketika baik salah lagi. ngomong di pasar itu efeknya panjang. betul. Itu tuh benar-benar harus dijagain sih. Bener, domino efeknya berasa Betul. tuh. Cepet. Thank you Mas Angga. Ya. Sudah Siap. sharing bersama dengan kita juga sore hari ini. Semoga Kirain sampai bukber waktunya kita. Enggak, masih banyak tamu pasien lainnya yang Oke. akan datang. Gue Habis ngarepin ada tajilnya.
Nanti kan ada banyak takjil nanti di sana ya. Terima kasih sekali lagi Detikers, tapi don't go anywhere karena kita masih akan mengudara sampai jam 5:30, masih ada 30 menit lagi. Habis ini akan ada ibu guru BK kita yang selalu hadir di sini, akan bareng-bareng sama kita di sini. Betul, ngomongin lagi soal sekolah. Ini katanya para pelajar di Indonesia dibikin deg-degan lagi karena diganti lagi namanya katanya. Aduh, ganti nama mulu ya. Capek deh. Ganti apa lagi? Nggak ngerti dah, makanya ikutin Di habis sini. ini Detikers, kita akan bareng sama Detik Edu, tapi kita mau break dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nah. Terima kasih sudah membantu. Di Detik Sore masih Gak. bersama dengan Eiza dan juga Ya. Kenapa? Ini udah mau buru-buru berbuka nih kita. Mau kemana sih? Hari ini big day. Why? Banyak makanan Wih, di kantor. wih. Iya. Ya, makanan banyak tuh buat nanti Nobar menemani kita di mana, Kak? nobar. Di kantor lah. Keren. Ini live reaction ya? Live reaction. Nanti ada live reaction ya Detikers, jangan lupa nonton di YouTube-nya Detikcom dan juga di detik.com. Lah itu aja. Iya betul. Nah ini sebelum kita seru-seruan juga di dunia persepak bolaan nasional ya kan, kita mau ngomongin soal pendidikan nasional karena Iya banget. kayaknya, karena kita nambah lagi Kak, Benar. satu lagi istilah Baru ya ya. kan, istilah baru. Setelah kemarin sulit untuk menghafal nama menteri, sekarang kita disuruh lagi menghafal istilah baru. Nah walaupun sebenarnya mungkin sempet denger lah ya kalau kita bercandain orang tuh kayak, iya dulu kan kamu sangkatannya sama WR Supratman di, Iya, di SR SR. gitu. Sekarang ternyata SR mau ada It's lagi. back. Wow, apakah bercandaan kita nanti akan jadi nyata? Untuk itu kita akan mengklarifikasi berita ini bersama dengan redaktur Detik Edu ada Mbak Hani. Halo Eiza, Edo. Selamat sore Mbak Hani. Selamat Ya, sore. Sudah vibe-nya lebaran duluan ya. Kayak ketupat ya. Benar, Kayak warnanya baju hijau lagi. lebaran gitu. Jangan halu loh ini, jangan dimakan. Takut di Iya. dibelah dua Iya ketupatnya. benar, disandingkan dengan rendang. Sudah cukup. Too much ya. Sekolah rakyat Sekolah rakyat. merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Ini sekolah rakyat apa sebenarnya Mbak Hani? Karena jujur tadi seperti yang dibilang sama Eiza, kita kan taunya sekolah rakyat ini zaman dulu gitu. Iya ya, zaman Ketika penjajahan dibawa Jepang kembali gitu ke ya. masa sekarang, apa bedanya? Iya. Apa yang dibawa? Nah ini kan wacana pertama kali tuh dilontarkan tuh ya, istilahnya tuh dari Menko PMK nih, Pak Muhaimin Iskandar, Oke. Januari 2025 lalu itu Bapak Presiden Prabowo akan membangun sekolah rakyat gitu kan. Nah bedanya apa? Ini kalau kita mendengar bahwa ada krem de la krem, yang atas dari yang atas, Ya. ini kebalikannya. Yang terbawa dari yang terbawah gitu. Jadi memang dikhususkan untuk keluarga yang miskin ekstrim, miskin dan miskin ekstrim. Oke. Oh, jadi abis Dari- miskin tuh masih ada miskin Ada. ekstrim ya? Iya. Selain ada istilah di atas langit ada langit lagi, di bawah tanah ada lapisan bawah lainnya. Sampai inti bumi ya. Benar. Oh. Gitu. Jadi ini sekolah yang khusus masyarakat miskin ekstrim dan miskin. Miskin ekstrim dan miskin. Berarti dibiayai full sama pemerintah. Iya, dibiayai full sama pemerintah, dananya dari APBN, tapi Pak Prabowo juga kalau mau swasta ada yang mau CSR juga dipersilakan Oke. gitu. Untuk membantu si SR ini. Iya. Atau Untuk swasta, membantu swasta, membangun misalnya, SR sendiri. Bukan, maksudnya mungkin bagian dari CSR swasta bisa disalurkan ke sekolah rakyat gitu mungkin, untuk pendanaannya. Tapi dia masuknya sekolah negeri nih. Iya, masuknya sekolah negeri sih, tapi Iya kan? di bawah Kemensos nih. Oh, di bawah yang Kemensos, Kementerian bukan- bukan Sosial, Kementerian iya. Pendidikan Dasar Bukan. justru. Ini tingkat pendidikannya apa aja nih Mbak si SR ini? Ini cukup ambisius ya, karena mau mendirikan dari SD sampai SMA Wih. Sekaligus ya. dan boarding school. Oh ini nih Berasrama. boarding school kemarin Iya. itu. Oh. Ini bagian dari itu atau another Iya, one? ini bagian dari itu. Oke. Siapa saja berarti yang boleh mendaftar ini? Yang mendaftar itu yang ada data apa itu DT Sen tuh ya, DTKS. DT Sen itu Hmm. desil 1
sama desil sampai desil 2 kalau ada kuota. Jadi diutamakan di desil 1 dulu. Jadi yang paling terbawah keluarga-keluarga yang ekstrim miskin itu nanti mereka boleh mendaftar. Kemudian nanti ada tes potensi akademik juga. Terus kemudian nanti ada survei juga, nanti kunjungan ke rumah-rumah gitu, apa betul mereka ini beneran miskin ekstrim dan kondisi keluarganya gimana gitu. Ya seperti itu. Nah, yang menarik adalah acuannya adalah SMA unggulan CT Arsa Sukoharjo yang didirikan Pak Hairul Tanjung dan Bu Anita Ratnasari. Salah satu acuan. Itu acuan ya. Benchmarkingnya Untuk ya. bisa jadi seperti itu maksudnya. Iya. Oh gitu. Jadi kan kalau di SMAU CT Arsa itu kan jumput bola ya. Yang nggak mampu terus disekolahkan. Sekolahin ya. Ya kira-kira seperti itu. Kan ketua formaturnya Pak Nuh yang juga handle SMA unggulan CT Arsa juga. Berarti selain tidak mampu juga harus punya kemampuan akademik yang baik. Iya. Oke, that's why ada tes tadi ya untuk Ada masuknya tesnya. ya. Oke. Ada kuota nggak Mbak yang sudah disediakan kayak per daerah berapa? Kuota per daerah sampai teknisnya belum ada, cuma ditargetkan satu sekolah itu bisa menampung sampai 1.000. Satu sekolah rakyat. Satu 1.000. sekolah tuh berarti untuk 3 level nih, SD, Iya, SMP, SMA, totalnya 1.000. Oh ini bakal wow. dibangun langsung gitu berarti ya, kayak kalau misalnya ada Iya. SR1 berarti ada SR1 buat SD, SMP dan SMA-nya. Nah itu teknisnya belum tahu ya, Oke. teknisnya belum tahu. Cuma kemarin Pak Prabowo sudah bilang kan 200 sekolah rakyat gitu. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, cuman kemarin Mensos Gus Ipul bilangnya yang sudah ready itu sekitar 50-an. Itu target untuk tahun ini 200 Iya, itu. April 2025 itu udah mulai pendaftaran sama gurunya sudah mulai diseleksi. Oh, ini tuh yang waktu Kemensosnya bilang kayak tahun depan Pak, siap Iya, tahun depan itu ya? betul. Oke. Paling banyak bakal dibangun di mana nih Mbak? Nah, ini paling banyak Sebarannya nih sejauh ini di mana aja nih kalau enggak? ada di Jawa. Jawa ya. Dilihat Jawa dari paling banyak ya. pegang-pegang jagotnya sih kayak mau ngajar nih di sini. Saya mau invest. Ada di Amin. Jawa, ada di Bali, Nusa Tenggara, ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Tapi sejauh ini sih paling banyak masih di Jawa ya. Masih di Jawa ya? Ada yang kerjasama dengan kampus-kampus kayak Universitas Brawijaya, UNESA, seperti itu. Berarti guru-gurunya nanti gimana nih? Guru honorer kah? Gurunya juga ada beberapa skema yang diusulkan sama pemerintah. Bisa jadi ada guru ASN yang memang di BKO kan gitu ya. Oke, ditugaskan ke sana. Atau ini kan baru ada PPG, guru PPG prajabatan yang baru lulus 60.000 guru itu nanti bisa diambil juga dari situ. Jadi masih dalam usulan-usulan gitu, belum diputuskan. PPG itu yang belum sertifikasi ya? Yang sudah pendidikan. Oh. Tapi berarti ini well it's actually a good news ya sih sebenarnya ya Mbak ya. Iya. Gitu ya yang mudah-mudahan juga bisa ditangkap dengan baik juga dan cepat dilaksanakan juga gitu untuk masyarakat yang ya jadinya menepis kalau sebenarnya di pemerintahan kali ini tuh nggak terlalu concern sama pendidikan, nggak juga ya, karena dibuktikan juga dengan ada rencana ini. Gitu. Sangat justru ya. Bicara soal sekolah ini udah ketemu belum Mbak anggaran berapa banyak yang disediakan untuk program ini? Anggaran totalnya belum disebutkan, tapi untuk pembangunan sekolahnya 100 miliar per sekolah. Semuanya dari APBN tuh ya? Iya. Oh, that's Pembangunannya. huge. 200 targetnya. Sekitar 20 triliun lah. Kalau dibandingin sama Multi-years APBN kayaknya sih sih ya. itu masih kecil banget Iya. sih. APBN kita 3.000 triliun anyway. Tapi ya bagus lah. Tapi ini kalau mau dipastikan untuk yang nanti bersekolah di sini berarti pure nggak bayar sama sekali. Seragam, Iya. buku, Nanti semua di ditanggung sini sama juga akan pemerintah ya. diperhatikan. Mereka juga maksudnya termasuk sama makannya. Kemudian ya berasrama, semua fasilitasnya diberikan. Iya. Harus berasrama Kan ya untuk- karena kan susah untuk ngumpulin ya. Betul. Jauh-jauh Karena ya. untuk memotong mata rantai kemiskinan gitu. Jadi biar kalau misalnya bapaknya sudah miskin jangan sampai ke anaknya juga miskin gitu. Betul. Jadi lewat pendidikan lah mengubahnya. Betul. Ya, walaupun Saya sangat setuju itu. walaupun pasti ini akan jadi satu tantangan baru ya gitu, dimana sebetulnya
gimana caranya SR ini mempersuade gitu kalau Ya, mengajak anaknya untuk betul. disekolahkan gitu, apalagi Iya, mungkin betul. kalau lintas daerah gitu ya, kemudian juga sulit, ya pasti akan sulit bertemu lah ya, karena ini juga akan jadi asrama juga dan segala macam, itu jadi Nggak satu semudah teori challenge kita Nggak baru. semudah teori, benar. bayangin akan begini, tapi Iya. nanti pada praktiknya akan susah mengelola Iya, itu ya pasti ya. Kan kalau biasanya dari keluarga miskin atau miskin ekstrim, anaknya tuh nggak sekolah karena apa? Karena bantuin cari duit. Betul. Jadi kalau misalnya orang tuanya lebih memilih untuk ngajak anaknya cari duit daripada di sekolah, karena kalau Oh sekolah iya, nggak. itu juga termasuk Iya. ya. Belum tentu orang tuanya juga ngasih Iya. ya. Biasanya begitu di desa-desa banyak gitu. Tapi kasihan banget kalau anaknya mau tapi Iya. orang tuanya Nah nggak ini mau juga gitu. kerjasama juga sih dari semua pihak untuk meyakinkan bahwa orang tuanya bahwa anaknya nih Iya. bisa dididik lebih Wah, baik. kerja gitu. keras nih Mensos. Iya. Membujuk itu semua yang Setuju, upaya setuju. persuasifnya ya. Karena bicara soal mengubah psikologi masyarakat kita tuh nggak semudah teori gitu untuk Betul. bisa mengubah pola pikir mereka Iya. bahwa ini harus begini loh, begitu loh gitu ya, Mbak. Kapan ini rencananya akan dimulai belajar pertamanya? Mulainya PPDB, penerimaan murid barunya itu April 2025 nih, habis lebaran deh kayaknya. Oke. Oh, it's Termasuk very soon. seleksi gurunya. Oh, berarti lumayan cepat juga ya. Barengan sama Oke. tahun ajaran yang sama dengan sekolah lain berarti ya? Iya, nanti ya? Juli, ditargetkan Agustus ya? begitu, iya. Oh. Ini juga kerjasama juga dengan Kemendikdasmen soal kayak pengadaan gurunya, kurikulumnya, itu Iya, juga iya. kerjasama dengan Kemendikdasmen. Cukup nggak guru kita, Mbak? 60.000 PPG yang kemarin baru lulus. Cukup ya? Iya semoga. Kan Termasuk masih sama guru-guru 50 lain juga kan kan. harus dipenuhi juga Iya, kan? gitu. Iya. Ya nggak apa, jadi ada menyerap tenaga Tenaga kerja kerja, juga iya, gitu. Iya. Atau mungkin nanti gurunya juga didatangkan dari kalangan profesional juga, nggak harus dari Bisa ASN jadi, gitu iya ya. bisa jadi. Ladang lagi tuh buat yang mungkin mau bisa buat ngajarin pariwisata buat anak-anak. Wow. Dibutuhkan sarjana strata 2 Wow. manajemen pariwisata. Teman Wow. saya harus nyobain sih ngajar di SR. Nah, tapi Mbak ya, gimana? Akan ada berapa sekolah yang akan langsung beroperasi di tahun ini berarti? Dari target kan? Targetnya 200. Menurut Mm-hmm. Mensos yang siap untuk dibuka itu 50-an. Untuk si April di April ini. Mm-mm. Tapi cukup cepat ya. Iya, banyak juga Ya, ya. Udah langsung kayaknya 50 eksekutor ya kayaknya. Presiden kita ini Oh, sangat iya. tak-tak gitu. Iya, benar-benar. Jadi ada istilah baru lagi ya, bukan satu-satu tapi tak-tak-tak. Ditemukan oleh Mbak Hani. Iya. Oke. Murid yang akan bersekolah di awal ini 2000 katanya ya. Berapa sih? Iya. Untuk tahap awal di Tahap April awal, nanti ini. Tahap awal. Banyak tuh. Mau Penasaran sekolah lagi, sih. Kak? Banyak teman-teman yang di daerah tuh yang nggak bisa sekolah, termasuk yang masyarakat pesisir tuh banyak tuh yang mengikuti jejak orang tua dari nelayan tetap jadi nelayan gitu Iya. tanpa mengenyam pendidikan yang cukup Iya. baik. Nah itu banyak tuh yang harus. Coba bener kata Mbak Hani, bagaimana cara ngumpulin anak-anak ini ke dalam asrama Iya, tuh udah betul. PR tuh, Iya. baru Iya, sampai iya. situ udah It's PR. another thing gitu. Kayak ngumpulin para peserta Squid Games. Ah, Ada kayak gitu. itu ekstrim ya, Kak. Tapi ada ininya nggak Mbak, si SR ini ada tingkatan-tingkatannya kah kayak SR teladan, Oh. SR akreditasi B, A Itu gitu. sih belum tahu ya. Nah, Belum tahu sih. atau kayak Jadi SR disamain aja, semua disamain aja semua. standarnya harus kayak gini pokoknya. Oh, nice. Oke. Termasuk aturan-aturannya belum tahu lah ya nanti Iya, di belum tahu. boarding schoolnya akan kayak Iya. gimana, ke asrama nggak boleh Benchmarknya bawa ke apa. ke sekolahnya Pak Khairul Tanjung. Oh iya, acuannya ke Respect ya, sana Pak. ya. Iya, betul. Biar Mantap. jadi benchmark juga seperti Jadi benchmark apa ya. gitu. Mau field trip kita? Live langsung aja dari sana. Iya kan? Dekat kok. Sekalian cari Ya tahu. Mbak Hani nanti ininya. Jalan-jalan Salah satu gitu ya. yang dibuka tuh di Moderatornya. Bekasi, Sentra Bekasi. Ayo. Ya. Main ayo. Ayo. Kita Mau mau kemana? mana Nanti kita juga, izin ayo. dulu ya sama Bu Anita ya. Oke. Untuk cari tahu. Oke. Jadi buat teman-teman semua, tapi mekanisme pendaftarannya belum tahu ya Mbak detailnya ya. Belum tahu apakah emang mendaftar atau jemput bola. Jemput bola tuh belum tahu atau mendaftar. Iya, karena gimana memang harus pendekatannya disurvei belum tahu. juga. Karena mereka juga harus
dipastikan harus masuk dalam data desil 1 sampai desil 2 DT sen tadi. Ini payung Kita hukumnya apa? kerja. Permen atau apa? Payung hukumnya apa ya? Belum lihat Do. Oke. Tapi tadi aku mau nanya kayak payung udah hukumnya apakah langsung. sudah selesai gitu Nah udah itu dia. produknya gitu ya. Karena kalau belum ada itu kan nggak bisa gerak tuh teman-teman Iya. PNS di bawah juga kan. Ya udah karena since ini April adalah bulan depan dan ini udah akhir Maret, ini pasti kerja keras banget Sebelum setelah lebaran ya. Atau sebelum lebaran. Sebelum udah lebaran nih harus persiapannya. Betul. diselesaikan gitu. Ya termasuk juga yang mendata berapa banyak tuh masyarakat atau mungkin calon-calon pelajar di daerah tertentu untuk diserap di sekolah itu gitu. Benar. Di tiap benar. daerahnya gitu. Atau mungkin yang bikin penasaran juga soal gaji guru yang akan mengajar karena kayaknya akan lebih sulit ya mengajar di SR ini daripada sekolah yang lain gitu. Iya. Karena mereka kan benar-benar diajarnya sama kita doang, sementara yang lain mungkin ada les apa segala macam gitu. Atau bahkan juga mungkin gurunya juga asrama juga. Bisa jadi. Bisa Iya jadi. kan, Bisa jadi. gitu. Kan kurikulumnya nasional plus internasional baccalaureate IB Kalau pesantren sama tuh gurunya pendidikan karakter. di Kenapa? pesantren juga nginepnya atau beda? Iya biasanya kalau di pesantren iya. Iya ya? Ya kan bisa itu apa bangunin sholat subuh itu kan yang bangunin sholat subuh guru-guru juga. Iya makanya aku tanya sama anak pesantren nih berdua. Aku bukan Oh, bukan. pesantren. Suka framing nih. Bukan ya. Ya udah kita Baiklah. nantikan SR ini bagus banget karena Ya kan? berarti kita punya lebih banyak pendekatan lagi untuk pendidikan gitu ya, biar saya sih sangat yakin cara satu-satunya mengubah negara ini adalah lewat pendidikan. Udah itu aja. Setuju banget. Setuju. Bukan yang Jadi lain-lain. kita dukung dan kita nantikan berarti ya Mbak ya kapan nih soft launchingnya gitu ya untuk si sekolah rakyat. Jadi sekarang udah nggak boleh bercanda sekolah rakyat lagi. Jadul sekarang udah ada nih Sekolah the new rakyat tuh era. sekolahnya WR Supratman loh. Sekolahnya Iya. Sayuti Melik mungkin Ya kan kita juga. cengin tuh karena jadulnya Kak, bukan nggak Iya sih. kayak apa. Iya sih. Walaupun Mingke sekolahnya nggak di sekolah rakyat ya. Waduh, Minke. Ya udah di jalan-jalan ke Buitenzorg. Buitenzorg. Terbiasa pembaca pram nih. Iya bener. Terima kasih Ya Mbak sudah. Hani untuk Sama-sama. datang lagi Terima ke kasih. sini. Jadi kita lulus nih dari BK hari ini, pelajaran BK hari ini. Gitu ya. Lulus ya. Alhamdulillah lulus ya. Lulus. Alhamdulillah ya. Cuman ini kemejanya kepanjangan. Bukan kependekan ya panjangan ya. Kalau BK nggak boleh nih, harus masuk dalam. Harus masuk ke Iya, dalam iya. ya kan. Masalahnya di kancingnya juga asal. Gak ada ke sekolah fashion begitu. Ini SRB kalau bisa bilang. Sekolah Keren. Rakyat Borju. Wow. Wih, Borju banget. Abis ini juga Detiker sambil menunggu jam berbuka puasa, kita juga punya kultum Detik Sore. Ya. Yeay. Dengan tema doa orang tua tameng hidup. Wih. Insya Allah. Insya Ya. Allah. Akan kuhadapi semuanya dengan doa orang tua. Kalau nggak punya orang tua lagi Kak, Kita dengarkan aja dulu. Nggak berani ya banyak bercanda-bercanda. orang tua kita di dunia ini ya. Ya, Nggak Cuma betul. orang tua kandung doang. Ada guru BK kita. Iya benar. Yang juga bisa Atau mendoakan. pimpinan kita di kantor juga bisa jadi orang tua buat kita. Siapa Betul. saja bisa jadi orang tua buat kita. Betul. Nah, Detikers kita pamit dulu karena ini udah waktunya Detik Kultum sebentar lagi. Saksikan terus Detik Sore. Besok akan ada lagi tentunya dari jam 3 sampai setengah 6 sore. Dan tentunya sekarang Eiza Magfiranya pamit dulu. Eduardo Morangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Nggak Nggak cuman cuma hore-hore. hore-hore. Makasih kamu.